Masalah perkawinan hari ini itu yang berlaku undang-undangnya adalah Undang-Undang 174, ya, bukan KUH Perdata. Jadi para notaris seharusnya dalam menjalankan tugas sebagai notaris, dasar hukum yang dipegang mengenai suatu perkawinan itu adalah Undang-Undang 174 dulu. Ya, tetapi ada tetapinya nih, terkait sama ya bagaimana perkawinan itu, kemudian bagaimana harta perkawinan. Selama Undang-Undang 174 tidak mengatur, dia harus mencari landasan hukum yang lain. Landasan hukum yang lain yang ada pada saat ini adalah tinggalan kolonial Belanda berupa KUH Perdata yang berlaku secara umum. Tetapi kalau bicara KUH Perdata itu hanya berlaku untuk golongan Eropa sama Tionghoa, Timor Asing Tionghoa. Nah, di luar KUH Perdata itu ada hukum lain, ada hukum agama, ada hukum adat. Itu Indonesia. Nah, kesalahan para notaris hari ini adalah hanya berpatokan pada KUH Perdata. Tidak melihat adat dan lainnya. Tidak melihat yang lain-lainnya. Nah, perkaranya sekarang gitu ya. Ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji pasal 29 ayat 1, 3, dan 4. Bunyinya? Ya. Mengenai apakah perjanjian kawin itu boleh atau tidak dibuat setelah pernikahan. Nah, kalau dibaca KUH Perdata dari zaman kolonial Belanda, di situ sudah diatur bahwa suatu perkawinan dalam bentuk gonogini bisa berubah menjadi perjanjian kawin dengan syarat ketentuan prosedur tertentu. Begitu juga perkawinan yang dalam bentuk perjanjian kawin dirubah menjadi gonogini juga boleh di KUH Perdata. Ada syarat ketentuan dan prosedur yang harus ditempuh. Nanti silahkan baca aja pasal 138 sampai 198. Ya, 139 sampai 198. Baca aja itu kan. Itu ada persyaratan-persyaratannya. Nah, yang kedua, mengenai perjanjian kawin, Undang-Undang 174 tidak mengatur bentuknya seperti apa. Hanya perjanjian kawin gitu ya. Nah, tetapi hukum adat juga tidak mengatur itu. Hukum agama juga tidak mengatur bentuk. Pokoknya perjanjian kawin dia begitu. Isinya nggak bentuknya nggak diatur ya. Tetapi KUH Perdata itu mengatur ada 4 jenis perjanjian kawin. Ada perjanjian kawin pisah harta, ada perjanjian kawin persatuan untung rugi, ada perjanjian kawin persatuan hasil pendapatan, ada perjanjian kawin dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kalau yang gonogini, ya itu perjanjian kawin. Perjanjian kawin gonogini itu? Kalau di KUH Perdata sistem gonogininya seluruh harta yang diperoleh baik sebelum dan setelah perkawinan itu menjadi harta bersama suami istri. Tetapi mengenai hal itu sudah dirubah dengan pasal 3536 Undang-Undang 174, di mana terhadap harta dalam perkawinan diaturnya bahwa harta yang diperoleh sebelum perkawinan itu tetap merupakan harta pribadi masing-masing suami istri. Itu nggak bercampur dia. Ya, yang harta gonogini yang mana? Hanya harta yang diperoleh setelah perkawinan. Dalam masa perkawinan. Iya. Nah, ini kesalahan lagi muncul sekarang dari notaris PPAT masih berpatokan pada KUH Perdata. Demikian juga instansi-instansi pemerintah termasuk BPN, Kementerian Hukum HAM, dan instansi yang lain. Nah, saya bisa buktikan itu. Ya. Kenapa? Notaris setiap pasangan kawin itu melakukan tindakan hukum harus dengan persetujuan pasangan suami istri. Tidak perlu. Kita harus melihat dulu asal-usul benda itu milik siapa. Kalau dia termasuk dalam harta gonogini harus persetujuan pasangan kawin, karena Undang-Undang 174 dia mengatur demikian. Ya, demikian juga dulu KUH Perdata begitu. Ya. Tetapi, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan jual beli saham yang di pasar modal? Setiap suami atau istri punya saham di pasar modal, dia jual atau dia beli kan tidak pernah minta persetujuan pasangan kawin. Termasuk Pak Mahfud beli kamera ini kan nggak pakai persetujuan istri, iya kan? Harusnya setiap pembeli, kalau memang dia barang gonogini, setiap membeli atau menjual harus tetap dengan persetujuan suami istri.
Nah, sekarang terjadi kesalahan administrasi pencatatan kepemilikan benda. Harus pakai Ya, izin suami istri. seharusnya untuk benda-benda ya kayak tanah, mobil, saham gitu ya. Kalau itu memang termasuk harta Gonogini ditulis dong miliknya Mahfud dan Nyonya Mahfud ya gitu dong. Berarti STNK-nya 2 nama dong. Dua nama dong, memang begitu. Harusnya kan begitu. Kalau harta Gonogini kan punya 2 orang gitu. Iya. Ya. Nah, kalau misalnya dia beli sebelum pernikahan kan atas nama pribadi. Ya, kan tadi bicaranya kalau dia beli dalam Gonogini, gitu kan ya? Kan belinya Gonogini. Kalau dia beli sebelum kawin, Undang-Undang 174 yang berlaku sejak tanggal Oktober 75, itu setiap barang yang diperoleh sebelum perkawinan, ya, baik, ya, termasuk ya harta-harta yang diperoleh selama perkawinan, yang berasal dari warisan dan dari hadiah. Oke. Ya, itu milik pribadi masing-masing suami istri. Jadi kalau Pak Mahfud orang tuanya meninggalkan warisan, itu nggak masuk ke dalam Gonogini, milik pribadi Pak Mahfud. Dan tidak masuk ke Nggak Gonogini, punya Pak Mahfud pribadi. walaupun Sekalipun diperolehnya meninggal orang tua itu pada warisan saat itu jatuh pada saat perkawinan. saat Itu bunyinya 3536 Undang 174 gitu ya. Siapa kalau barang itu punya Pak Mahfud pribadi ya sudah nggak usah minta persetujuan istri. Nah, yang perlu diperhatikan oleh notaris PPAT dalam membuat perjanjian kawin ini? Nah, sekarang jadi persoalan adalah gitu ya. Dikatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini merubah struktur hukum tentang suatu perkawinan dan benda. Enggak. Justru putusan Mahkamah Konstitusi itu memperkuat ketentuan hukum yang diatur dalam 174 maupun KUH Perdata. Karena sudah diatur semua. Nanti silakan buka di Undang-Undang 174 pasal 29 ayat 4, kemudian buka lagi 139 sampai 198 KUH Perdata. Itu pengaturan tentang perjanjian kawin. Di situ diatur semua. Berarti sebetulnya sudah diatur dari contoh dulu. nih yang ada di KUH Perdata. Undang 174 tidak mengatur. Tapi KUH Perdata dia mengatur ya. Bagaimana proses sebuah perkawinan Gonogini akan berubah menjadi perjanjian kawin. Ya. Ya. Itu di KUH Perdata diatur itu. Yang boleh melakukan gugatan, ya prosesnya gugatan, itu istri dengan alasan tertentu. Contoh apa? Suaminya boros, suaminya tukang pukul, Mau nikah lagi. pukulin, nggak nikah lagi, boros. Oh, boros. Jadi kalau Mahfud ini boros belanja terus, istri boleh nuntut tuh perjanjian kawin. Bukannya si istri yang suka boros itu ya? Iya. Undang KUH Perdata bunyinya demikian. Itu kalau nggak salah diatur di sekitar 189 tuh. Suami yang boros ya? Ya, jadi suami boros dalam perkawinan Gonogini, istri diberi hak untuk menuntut menggugat. Berarti prosesnya gugatan untuk dilakukan perjanjian kawin. Prosesnya apa? Sebelum dia menuntut, ya, dia harus mengumumkan keinginan dia itu dalam surat kabar. Berapa lama? Surat kabar aja satu. Dia kewajiban cuma sebelum dia mengajukan gugatan, dia mengumumkan dalam surat kabar. Nah, ditentukan nggak berapa media yang harus Enggak, satu cukup. Pengumuman surat kabar lah. Setelah diumumkan surat kabar, berdasarkan keinginan dan pengumuman surat kabar, diajukan gugatan ke pengadilan. Nah, setelah diputus pengadilan, boleh membuat perjanjian kawin, diumumkan lagi di koran. umum yang kedua. Umum koran gitu, bahwa sudah diputuskan, pengadilan menyetujui dilakukan Perjanjian. perubahan Gonogini menjadi perjanjian kawin. Dan itu harus diumumkan. Setelah itu baru datang ke notaris, bikin akta perjanjian kawin. Dengan akta notaris itu, berdasarkan pengumuman koran niat tadi, putusan pengadilan, pengumuman korannya, datang lagi ke pengadilan dia harus, ya, datang lagi ke pengadilan untuk apa? Minta penetapan pengadilan, memerintahkan kepada KUH catatan sipil untuk mencatat perjanjian kawin. Baru catatan sipil itu dicatat perjanjian kawinnya. Itu proses perubahan yang diatur dalam KUH Perdata Gonogini menjadi perjanjian kawin. perjanjian kawin. Kalau sebaliknya? Nah, KUH Perdata juga sudah mengatur kalau itu sudah berubah dari Gonogini menjadi perjanjian kawin kemudian menjadi Gonogini lagi, boleh. Bukan nggak boleh, boleh. Prosedurnya ada.